Baik, JAPDI itu adalah singkatan Jaringan Pemotong Sapi dan Pedagang Daging Sapi di seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan daripada dibentuk JAPDI ini adalah kita ingin menjemput dan merebut pasar. Karena saat ini para pelaku pasar itu dominasinya para pemodal kuat, pemodal besar. Jadi bagaimana ke depan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat ini para UMKM khususnya bangkit dan bisa menjadi garda terdepan penentu kebijakan ekonomi dalam penentuan APBN maupun APBD ke depan. Jadi kita ingin berperan sekali, tidak ingin lagi menjadi suatu hal yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Karena kita bisa ketahui bahwasanya ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, yang bisa membangkitkan ekonomi bangsa itulah para pelaku UMKM saat besar yang kolap. Siapakah yang mau bertahan adalah pelaku UMKM atau pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar rakyat dan pasar tradisional. Itu tujuan kami pertama untuk bersikap terbentuknya JAPDI ini. Dan JAPDI ini juga merupakan bahagian penentu daripada market yang berhadapan langsung kepada konsumen, yaitu para ibu rumah tangga atau para pengguna daging merah untuk dilakukan sebagai produk industri rumah tangga, macam home industry, kayak macam bakso, sosis dan sebagainya. Termasuk juga bahan baku yang digunakan untuk konsumsi restoran, warteg dan seterusnya. Maka itulah kami ingin berperan ke depan bahwa kami ingin jauh lebih maju daripada sebelumnya. Karena harapan pemerintah ketika terjadi krisis keadaan pasokan baik daging merah maupun sapi siap potong, saat itulah yang menjadi masalah di tingkat posisi pemotong, karena saat itu pemotong tidak lagi sanggup untuk membeli sapi untuk dipotong. Andaikan mereka sanggup membeli sapi untuk dipotong dan dijual daging dalam pasar, ketika mereka mampu membeli tapi untuk menjual tidak mampu. Karena begitu terjadinya fluktuasi harga yang begitu sangat drastis dan sangat signifikan, bisa kita bayangkan di era tahun 2020 di mana per November masuk ke Januari itu fluktuasi harga itu mencapai per kilogram berkisar antara 9.000 sampai 11.000. Kalau dihitung rata-rata 10.000. Kalau seumpamanya kita timbang hidup satu sapi 500 kg kenaikan dengan Rp10.000, berarti kan lonjakan satu ekor itu sudah Rp5.000. Jabodetabek, Jakarta, Bandung, Depok, Jawa Barat, sekitarnya itu per hari pemotongan sapi itu pada posisi normal kisaran antara 1.800 ekor. Kita bisa bayangkan kalau 1.800 ekor dengan kenaikan 10.000 dengan bobot 500 kg, kita bisa bayangkan 5 juta dikali 1.800 ekor kenaikan, berapa miliar kenaikan per hari saat itu. Nah, itulah salah satu permasalahan yang kita hadapi di tahun 2020 dan 2021. Dan hal ini kenapa kita sikapi sedini mungkin? Karena kita melihat potensi itu akan terjadi tsunami itu di tahun 2022. Karena saat ini pasokan sapi yang kita harapkan mampu dipenuhi dari pasokan sapi lokal yang pasca panen di Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional itu berkisar antara 47% hingga 51% itu tertinggi. Namun kenyataan secara fisik di lapangan tidak demikian, di bawah 50%. Nah, selebihnya kita harus impor. Yang kita harapkan ke depan pemerintah melihat keadaan seperti ini harus segera disikapi. Kalau tidak, saya khawatir akan terjadi peristiwa 2021 lonjakan itu sangat drastis. Karena apapun alasannya ketika itu terjadi, mungkin mogok pedagang daging itu akan terjadi kembali. Sudah satu perusahaan yang menguasai daripada produk daging impor tersebut, otomatis penentu harga di tangan mereka. Kalau sudah di tangan mereka, masyarakat tidak berdaya. Nah, inilah kita minta kepada Presiden dan sekali lagi kami minta kepada Presiden atau KSP Pak Muldoko, hal ini segera untuk ditinjau kembali, karena aura dan marwah daripada kuota impor daging kerbau itu adalah untuk stabilitas dan ketahanan pangan, bukan untuk dikuasai oleh kemitraan satu perusahaan saja dari Bulog. Nah,
Kalau memang itu seperti itu, lebih baik izin penunjukan itu dicabut dan dikembalikan lagi pada titik semula yang bersifat terbuka kepada semua para pelaku usaha importir berhak untuk melakukan impor. Masyarakat pada umumnya kan mereka berbelanja langsung kepada para pelaku eceran yang ada di dalam pasar. Kalau memang mereka berorientasi untuk kebutuhan konsumsi seperti itu, berhubungan langsung dengan para pedagang eceran yang ada di dalam pasar tradisional atau pasar rakyat. Namun bagi mereka yang berorientasi usaha macam restoran dan sebagainya, bisa saja mereka bermitra dengan Japdi, baik yang ada di provinsi Jawa Barat atau di kabupaten di Jawa Barat ini macam Bogoraya, Sumedang, Cirebon dan seterusnya, seperti itu. Kita memang baru terbentuk ya, baru resmi secara catatan dalam lembaran negara bahwa kita telah resmi tanggal 1 Oktober itu secara resmi Japdi tercatat di lembaran negara yang di mana Menkumham telah memberikan pengesahan daripada akte kami dalam pendirian. Jadi untuk Jawa Barat ini kami membentuk saat ini adalah DPW dan baru terbentuk satu kabupaten dan kota yang disebut adalah Bogoraya. Jadi ada kota Bogor, ada kabupaten Bogor. Jadi kami jadikan satu yaitu disebut adalah Bogoraya. Seperti itu. Target kami sih maksimal secara seluruhnya. Kalau memang di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota, ya 27-nya terbentuk agar terjadinya pemerataan distribusi daging dan sapi siap potong dari masing-masing daerah tersebut supaya tidak ada dalam supply demand itu tidak ada kekosongan seperti itu. Itulah harapan kita dan posisi saat ini memang Japdi selalu dilibatkan karena Japdi beranggotakan langsung sebagai pelaku usaha yang ada di pasar maupun di RPH dan TPH. Saat ini berkisar yang memproduksi, terus pemerintah sebagai pengadaan, saya yakin harga bibit itu sebagai bakalan untuk dikembangbiakan atau di breeding itu akan lebih murah harganya. Karena memang itu harus menjadi kewajiban pemerintah. Menurut saya seperti itu. Maka itu kami minta kepada pemerintah harus berkomitmen jika kita ingin menjadi negara yang berdaulat. Kalau tidak, jangan harap kita bisa berdaulat. Kita selalu melakukan impor dan impor. Dan itu memberikan peluang kepada pelaku pemodal besar.